Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Parigi Podcast, di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya di sini, Roni Syaputra di channel Parigi Podcast. Dan hari ini teman-teman, kita kembali bertemu, kita akan berdiskusi terkait apapun yang menarik terkait dengan Parigi Motong. Dan spesial, hari ini kita dalam rangka menyambut Hari Lahir Polisi Wanita. Jadi kita akan sedikit bercerita atau mungkin menggali informasi terkait dengan cerita. Kita mengangkat tema dengan cerita di balik seragam polisi wanita. Dan langsung saja, kebetulan di studio kita di sini sudah hadir salah satu personil polisi wanita yang ada di Polres Parigi Motong. Langsung saja kita sapa, ada Ibu atau mungkin kita panggilnya Mbak saja. Mbak Bribtu Ninyoman Krisda Yuliani. Halo Mbak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang di channel kami berdiskusi terkait bagaimana itu polisi wanita. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Om Swastiastu Ya, dan selamat malam ya Mas ya. ya. Siap. Terima kasih Bu sebelumnya sudah datang. Saya panggilnya bagusnya Mbak saja ya. Mbak saja Boleh, Mbak karena boleh. polisi wanita kita Heeh. panggil Mbak. Kalau Ibu nanti takut ketuaan tuh. Alhamdulillah Oh. boleh juga Ibu karena kebetulan sudah punya anak Oh satu iya, Mas. berarti sudah punya anak satu. Jadi teman-teman Peri Podcast diklarifikasi memang ternyata sudah punya anak satu. Sudah Oke. punya anak satu. Oke, langsung saja Ibu. Kan kita seperti apa yang kita akan bahas sebelum kita briefing tadi. Dan kebetulan kemarin pada saat saya mengundang bagian Satuan Lalu Lintas kemarin kita berdiskusi lama, kemudian beliau menyarankan terkait dengan polisi wanita. Dan ini saya juga baru tahu, ternyata ada hari polisi wanita, hari Poluan. Iya Mas. Nah, hari Poluan, makanya saya kemarin berusaha mengundang ke pihak Polres, saya menghubungi Bapak Kapolres, ternyata Ibu ditugaskan sebagai untuk bagaimana menjelaskan polisi wanita. Sebenarnya kalau dari hari polisi wanita yang saja dulu, sebelumnya perkenalan dulu Ibu. Oh iya. Silakan diperkenalkan dulu Ibu sebagai apa atau mungkin Oh iya baik. bagaimana tugasnya di Polres. Silakan Oh Ibu. iya baik. Saya senang sekali Iya. kalau masalah ada pengenalan-pengenalan ini Oh Mas. iya, siap. Nama saya Ninyoman Krisda Yuliani, Iya. pangkat saya Bribtu Mas. Iya. Bribtu. Saya sekarang berdinas di Polres Parigi Motong, Iya. kebetulan di bagian bagian perencanaan Oh iya, Mas di ya. bagian red. Oke, Mbak, saya panggilnya Mbak Krisda saja ya. Mbak Krisda Mbak Krisda. bisa. Mbak Kris, oh ya, Kakak Krisda. Krisda juga boleh Oh Mas. iya, Kakak Krisda. Kita panggil Kakak saja karena Oh, tidak baik. jauh beda umur, saya Iya. kan masih muda Wah, juga. begitu Oke. ya. Oke, Kakak Krisda. Ini sebenarnya kalau berbicara terkait dengan Hari Poluan ini, sebenarnya ada apa Hari Poluan dan ini sebenarnya diperingati ada tanggal khususnya atau memang bagaimana? Mungkin bisa diinformasikan sedikit terkait dengan Hari Poluan yang mungkin sebentar lagi akan katanya mau dirayakan Oh, untuk iya. insan-insan Bayangkara wanita yang ada di Iya. seluruh Indonesia. Ya, jadi begini Mas, saya mau bercerita tentang sejarah Poluan saja Oh Mas iya, ya, secara boleh. umum saja. Kalau saya bercerita tentang sejarah Iya. Poluan secara Takutnya lengkap, nanti kita tidak. udah selesai-selesai. Iya, kalau saya senang bisa sampai besok di sini tidak Oh, iya. masalah. Jadi Hari Poluan itu diperingati pada tanggal 1 September. Oh ya, 1 1 September. September, tidak lama lagi 1 September ini. Kemudian sejarah Poluan itu pada awalnya ada 6 wanita terpilih, Oh, iya, yang dipilih untuk mengikuti pendidikan di SPN Bukit Tinggi Mas bersama Oh, iya. 44 siswa laki-laki mengikuti pendidikan. Kemudian setelah lulus pendidikan, 6 wanita ini sudah menjadi polisi wanita yang ditugaskan khusus Mas, yaitu khusus untuk menangani kasus perempuan dan anak. Oh, iya. Nah, dari situlah Mas mulai adanya pendidikan polisi wanita sampai Oh, iya, sekarang sampai ini. sekarang. Iya. Katanya di Hari Poluan itu yang saya sedikit baca di Google, saya browsing-browsing sedikit, ternyata hari lahir ya. Iya. Jadi pada saat 1 September itu hari lahir diingatkan sebagai hari lahir polisi wanita. Iya. Sebenarnya kalau cerita awal kenapa sampai tadi Ibu sampaikan ternyata untuk pendidikan terkait dengan perempuan dan anak ya. Iya, itu peruntukannya itu Mas pada Peruntukannya. awalnya. Berarti dari tahun berapa Ndas kalau nggak salah kemarin itu? 1948. Pada saat 48 itu pertama kalinya Iya, lahirnya polisi wanita. Wanita. Sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang sudah 74 tahun. Sudah 74 polisi tahun wanita. berarti polisi wanita. Iya, Mas. Ini saya menarik, kita bukan bahas lagi sejarahnya, mungkin secara umum. Oh, iya. Kan ini menarik terkait dengan polisi wanita, apalagi kebanyakan ini kalau kita lihat polisi kebanyakan laki-laki. Iya, Mas. Kalau satu kali daftar itu laki-laki pokoknya yang paling dominan lah. Perempuan kan kebanyakan kaum kaum yang lembut, yang halus, enggak. Memang kebanyakan wanita ini tidak
bagaimana ya kalau seperti persepsi orang atau mungkin bayangan orang melihat seorang wanita, tidak mungkin wanita bisa tegas daripada laki-laki, apalagi pada saat menjadi aparat penegak hukum. Ya sebenarnya saya mau bertanya terkait dengan bagaimana awal cerita sehingga Mbak Krisdayanti atau kakak Krisdayanti ini tertarik atau bisa menjadi akhirnya sekarang menjadi polisi. Awal cerita jadi polisi ini bagaimana ini Kak? Wah, ini sangat senang sekali saya Ya. kalau dibahas tentang awal Ya. ceritanya. Awal cerita ini Mas, kembali lagi, saya tidak mau bercerita terlalu panjang dan lebar. Iya, Saya mau betul. Ya. umumnya saja. Silahkan Mbak. Awalnya ini saya SMA melihat seorang wanita itu, wah kok keren ya kan, di mata saya itu polisi wanita itu keren, hebat. Iya. Itu awalnya saya mau jadi polisi wanita begitu. Kemudian tapi karena pupusnya harapan saya minta izin orang tua sebenarnya nggak kasih Mas, Oh, enggak kasih. nggak kasih saya ikut pendidikan. Tapi sebelumnya Ibu dari keluarga polisi juga atau bagaimana? Kebetulan alhamdulillah dari keluarga petani Mas. Oh, Heeh. alhamdulillah dari keluarga Alhamdulillah petani. keluarga petani. Berarti di keluarga sama sekali tidak ada polisi, begitu. Alhamdulillah tidak ada Mas. Oh ya, ini menarik ini. Iya. Tuh, lanjut silakan, silakan. Baik, lanjut ini Mas ya. Lanjut silakan. Kemudian saya minta izin, ya kasarnya saya mohon-mohon, orang tua tidak izinkan. Ya. Saya juga mungkin kurang paham, mungkin karena orang tua memiliki prinsip saya tidak yakin anak saya mau menjadi seorang polisi Iya, wanita, saya betul. tidak paham. Jadi yang namanya anak berbakti pada orang tua yang geh ya Mas ya, Iya, kayak gitu, geh. ikut aja. Saya dikuliahkan, saya sempat kuliah loh Mas, Oh, sempat sempat jadi kuliah. mahasiswa, walaupun mahasiswanya nggak selesai Nggak Mas. selesai ya, betul. Ikut kuliah, saya melaksanakan kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya. Ada lagi pendaftaran poluan Iya. gitu Mas. Setelah ada lagi pendaftaran poluan, nah di situ saya mendaftar diam-diam. Iya. Orang tua saya tidak tahu. Iya. Nah akhirnya pas sudah penghujung, singkat cerita ini Mas, Iya. sudah penghujung, saya bilang sama orang tua saya telepon, saya ikut belum pendidikan, saya ikut seleksi Iya. menjadi polisi wanita. Ya orang tua tentu kaget dan lain sebagainya. Nggak bisa berkata-kata apa-apa, ya hanya bisa dukung jadinya dan mendoakan. Dan Tapi Ibu lolos pada seleksi pertama atau mungkin sudah berapa kali tes atau Nggak, gimana? alhamdulillah baru 1 kali langsung lolos. Oh, berarti pada saat tes diam-diam ini langsung Iya, lolos. iya begitu ceritanya. Awal cerita hanya lihat polisi wanita yang gagah, Gagah, yang keren. keren. Saya lihat, oh kalau saya jadi polisi wanita. Tapi pada saat itu Ibu sudah yakin, mbaknya ini sudah yakin kalau saya bisa kalau jadi polisi. Awalnya tetap tidak yakin lah Mas. Oh, tidak yakin juga karena berarti. kan Iya. namanya saja awalnya saya kagum, pingin jadi polisi wanita yang keren. Yang saya lihat di televisi itu ternyata polisi wanita bisa menegakkan hukum juga kan, Oh, kayak iya, gitu, iya, melindungi, mengayomi dan melayani kan masyarakat kayak Iya. begitu. Jadinya Tapi kan begini Bu, kalau untuk menjadi polisi kan ini kan ada jangka persiapan mulai dari fisik, Oh, kesehatan dan lain Iya. sebagainya. Apalagi Ibu lahir tadi Ibu sebut bukan keluarga polisi juga. Iya, Jadi alhamdulillah. kalau bisa dibilang informasi terkait dengan kesiapan polisi mungkin Ibu belum terlalu paham juga terkait apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana. Kalau itu semua bagaimana Ibu mempersiapkan itu, apa mungkin daripada saat SMA atau pada saat kuliah itu sudah mungkin cari tahu informasi itu, bagaimana ceritanya? Oh, saya bersyukur ternyata waktu SMA kan saya tidak mengenal polisi-polisi. Iya. Ternyata setiap tahunnya ada pemberitahuan dari Polres Parigi Motong melalui Iya. Polsek atau bahkan dari Polresnya untuk penerimaan bintara poluan ataupun Polki, itu kan setiap tahunnya ada. Iya. Jadi informasinya itu diketahui dari polisinya sendiri Mas, Iya. kayak gitu. Jadi itu kan sudah ada zamannya internet Mas, sudah ada zamannya HP, jadi mulailah tanya-tanya kayak begitu ya, walaupun tidak ada kita punya keluarga polisi, tidak Iya. ada, kita carinya di internet kayak gitu. Nah dari situ tanya-tanya, masuk kantor Polsek, habis itu mendaftar di Polres dan lain sebagainya. Berarti kayak gitu. modal nekat saja Ah, langsung, itu, nah, itu modal maksud nekat saya. bertanya langsung ke polisi Ke nih, kurang polisi, lebih seperti itu. heeh. Berarti motivasi awalnya simpel saja ya, Simpel saja sebenarnya lihat Mas. lihat Heeh. polisi wanita yang gagah, bisa Gagah, ikut heeh. menegakkan hukum, bisa mengayomi masyarakat, Nah, hanya itu berarti. Iya, karena saya pikir kan awalnya ya semangat coba-coba, tidak percaya diri juga sih sebenarnya, apalagi ketika orang tua tidak mengizinkan. Iya, betul. Jadi Mungkin kurang bahasa- yakin, ya kurang mungkin yakin. setahu, Bukan karena tidak mengizinkan. mungkin saya kurang paham. Jadi bahasa kerennya pupus harapan saya, pupus pupus harapan saya. Akibat tidak dapat restu, Restu. harapan pupus. Heeh. Iya, iya. Ya, tapi alhamdulillah mungkin saya harus kuliah dulu, mungkin Iya. 2 semester nggak selesai loh Oh, Mas, 2 kayak gitu. semester nggak selesai. Jadinya Berarti saya mungkin ikut. sudah ditakdirkan menjadi Nah, seorang polisi. Ya, alhamdulillah. Kalau sampai sekarang ini setelah lolos dan sekarang sudah selesai tugas, apalagi sekarang ditempatkan di bagian Rendi Polres, ini sebenarnya bagaimana perasaannya Mbak ini ketika sudah lulus sekarang, bagaimana cerita, apalagi Mbak ini kan
kita kebanyakan kalau untuk dari keluarga polisi mungkin sudah paham Paham ya Mas. bagaimana jiwa-jiwa seorang Polri atau mungkin kehidupan Polri kan Mbaknya Mbak. Kalau dari Mbak sendiri setelah menjadi lulus apa yang Mbak rasakan ini? Hanya satu kalimat Mas, sangat senang dan bangga, itu saja Mas. Siap. Saya menjadi seorang polisi wanita sampai detik ini sangat senang dan bangga, itu saja, tidak pakai lagi koma-koma. Mbak tidak pakai koma, senang dan bangga. Senang dan bangga, Berarti tugas ini harus diemban memang secara insya Allah. Kalau untuk dari hal ini kan banyak suka duka ini. Ya, Saya mau tanya tentu. dukanya dulu. Dukanya terkait dengan bagaimana Mbak ini menyiapkan segala persiapan terkait untuk masuk Polri sehingga menjadi seorang anggota polisi wanita. Ini sebenarnya apa yang menjadi titik pesan atau mungkin dari ingatan Mbak bahwa ada duka pada saat momentum di mana Mbak itu mulai daftar jadi anggota Polri setelah habis itu setelah menjadi diterima anggota Polri itu bagaimana Mbak? Ya tetap sih Mas ya, yang seperti awal dukanya itu tidak dapat restu, itu sudah awal duka Oh ya, itu awal menurut duka, saya, ya, betul, menurut betul, saya betul, ya ya. kan, karena itu sudah ibaratkan sudah tidak diizinkan, berarti sudah tidak enak hati saya. Kemudian alhamdulillahnya sudah bisa mengikuti tes, ya tetap Mas, tesnya itu kalau kita tidak bisa ya pasti kita merasa susah juga, Iya, ya betul. itu dukanya kan, kalau tes kita tidak laksanakan dengan baik, ada kesulitan-kesulitan. Semuanya itu dari tes fisik, tes psikologi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin menurut saya agak susah, kendalanya di situ. Itu mungkin bukan duka juga sih sebenarnya, mungkin agak sedikit Tahapan kendala. prosesnya. Iya, tahapan prosesnya. Berarti kayak pada gitu. saat untuk proses seleksi itu Mbak juga alami juga kesulitan. Oh, tentu Mas, menjadi seorang polisi, belum polisi, menjadi calon siswa itu Iya. masih panjang perjalanannya itu Mas, kayak begitu. Jadi menuju siswa polisi wanita itu masih banyak tes juga begitu. Belum jadi poluannya, baru mau jadi siswanya. siswanya. Tapi kalau pada saat seleksi apakah memang ada khusus jalur wanita atau memang dari Polri ini di seleksinya sama-sama semua? Polki juga, polisi wanita juga atau bagaimana dia? Kebetulan waktu dari dulu sampai sekarang Ya. poluan itu dikhususkan, maksudnya untuk pendidikan polki lain, pendidikan poluan lain. Oh, berarti pada saat pendidikan juga beda juga. Iya, beda. Berarti enggak semua yang ada di tahapan pada laki-laki ada juga di tahapan perempuan seperti itu. Kita tesnya kemarin sama-sama Oh, sih tesnya Mas. sama-sama. Tesnya Oh, iya. untuk mau menjadi siswa polisinya sama-sama, tapi ketika sudah mau tes masing-masing kayak begitu, jadi pisah kayak gitu. Poluan lain lagi, siswa poluan lain, siswa iya. siswa polki lain lagi. Sisa Polki lain. Ya. Saya mau tanya terkait dengan tugas polisi wanita. Tadi Ibu sebut tadi menjadi penegakan hukum, kemudian melayani masyarakat. Sebenarnya apakah polisi wanita ini juga sama seperti polisi laki-laki yang bertugas mungkin seperti yang kita ketemu di jalan, ada polisi lalu lintas atau mungkin ada polisi laki-laki sebagai penyidik. Apakah poluan juga seperti itu atau mungkin ada tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Poluan terhadap institusi Polri ini? Bagaimana itu, Oh Mbak? iya. Ini banyak sih para yang belum tahu kan, Iya, tugas betul. poluan itu Saya belum sebenarnya tahu, ya, ya, makanya. tugas poluan ini apa sih Iya. sebenarnya kan kayak gitu? Apa cuman diam di ruangan gitu? Iya, betul. Tidak Mas, seperti yang Mas sampaikan, poluan ada menjadi seorang penyidik ada, Oh, ada. ya di lantas di bagian gatur juga ada. Jadi Oh, iya. kalau dibilang tugasnya itu 11-12 dengan polki lah, bahasa kerennya 11-12. 11-12. Jadi tidak jauh berbeda, beda-beda tipis saja Mas kayak gitu. Cuman bedanya mungkin kami poluan tidak piket malam, itu saja. Oh, iya. Sisanya itu sama Mas kayak gitu. Berarti dari penyidik ada juga poluan. Ada poluan penyidik ada. Berarti bagian reskrim juga ada poluan. ada reskrim, ada lantas, ada Berarti kayak gitu. pada intinya ini polisi laki-laki dan polisi wanita 11-12. 11-12. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama Iya, iya. kayak gitu. Sebelumnya kan sekarang Ibu di bagian REN ya, di bagian Iya. perencanaan kalau tidak salah itu, perencanaan di bagian Polres. Iya. Tapi sebelum saya sempat juga browsing terkait nama Ibu, ternyata Ibu tidak cukup asing ini kalau khusus di media Iya, atau iya, mungkin iya. di masyarakat. Kemarin Iya. sempat diundang di Trans 7 di Hitam Putih. Saya lihat Ibu diundang terkait dengan satu-satunya polisi wanita yang menjadi Babin Kamtibmas. Kamtibmas, ya benar Mas. Babin Kamtibmas itu saya lihat programnya untuk menebar buku atau mengajak masyarakat yang ada di Desa Tolai kemarin ya. Iya, di desa Di Tolai. Desa Tolai untuk anak-anak dilatih membaca. Ini saya mau menarik, saya mau iya, iya. sedikit mengulik terkait bagaimana sebenarnya awal menjadi polisi wanita seorang babinsa perempuan ini. Babin Kamtibmas. Babin Iya, Kamtibmas. Iya. Babin Kamtibmas ini Bayangkara, Keamanan. keamanan dan ketertiban Iya. masyarakat. Ini awal cerita yang jadi babin ini bagaimana ini? Kenapa sampai tiba-tiba ada poluan yang jadi babin? Saya baru dengar sih, atau mungkin ada bagaimana? Atau mungkin dulunya ada memang. Ya, kembali bercerita pengalaman saya, Iya. Mas. Saya pernah berdinas menjadi seorang babin.
Kebetulan itu saya kemarin satu-satunya poluan Babin Kamtipmas di Polda Sulteng. Berarti Sepolda Sulteng hanya Iya, Mbak kemarin sendiri? waktu Kemarin waktu ya? saya jadi Babin kayak begitu. Jadi awal ceritanya ya tetap kebutuhan organisasi begitu Mas, Oh iya, perintah kita kan anak buah Iya, siap laksanakan. betul, siap. Menjalani alhamdulillah apa namanya di Babin kebetulan saya memiliki gagasan seperti yang Mas sampaikan. Gagasan yaitu gemar membaca bersama Polri. Itu saya peruntukkan untuk eh, ya adik-adik ya, maksudnya anak-anak saya, adik-adik saya Iya. yang apa namanya, bukan berarti saya ambil alih kemampuan guru untuk mengajar anak-anaknya di sekolah, tidak. Tapi saya mengisi waktu luang ketimbang dia bermain tidak jelas Iya. kayak begitu. Kemudian ada waktunya, tapi itu tidak setiap hari juga loh Mas. Tidak Maksudnya setiap hari. saya laksanakan itu. Ada waktu luangnya ngumpul bareng dan itu tidak lama, mungkin sekitar 20 sampai 25 menit. Iya. Yang kurang atau tidak tahu membaca, di situ saya kumpul. Itu alhamdulillah berlangsung lama Mas, tapi karena kemarin adanya pandemi, Iya. jadi kita sudah tidak laksanakan itu, saya sudah tidak Tapi sebenarnya laksanakan kalau itu. dari Binmas atau Baap, Babin Kamtipmas lah kesulitan mudahnya. sih, Ya, Babin Kaptimmas ya. memang agak susah Mas Iya, ya. agak susah juga sebutnya. Eh, Kalau Babin Kaptimmas, apakah memang tugasnya disuruh buat program untuk Mas membaca itu, atau memang ada tugas-tugas bagaimana Oh. kalau dari Babin ini? Tidak, kalau Babin itu bahasanya itu lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Semua Oh, polisi iya. mendekatkan diri sama masyarakat. Cuman Iya. maksudnya yang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat, itulah tugasnya Babin Kamtipmas. Jadi saya memiliki gagasan atau ide Iya. apa namanya, peluang. Oh, di desa saya ini, di desa binaan saya maksudnya Iya. kemarin itu anak-anaknya banyak, aktif-aktif juga Iya. kayak gitu. Tidak salah saya pikir. Berarti Ibu lihat peluang di desa itu. Iya, karena Mungkin kita harus karena melihat lihat peluang. banyak anak-anak, Iya. jadi Ibu mungkin idenya muncul. Iya. Saya ajak membaca. Berarti Ibu kasih program itu di luar jam sekolah. Di luar Gitu? jam sekolah. Di luar jam Karena sekolah. saya tidak mau mengganggu jam sekolah adik-adik itu. Tetap dia fokus untuk sekolahnya, saya hanya mengisi waktu luangnya. Ibaratkan sebenarnya ini kalau bahasanya itu bukan belajar ya Mas ya, maksudnya bermain tapi saya selipkan yaitu ngajarin, Oh, iya, ngajarin siap. Karena Berarti tidak lama bermain sambil belajar. belajar Iya, begitulah kurang ya. lebih seperti itu. Kurang Berarti lebih. panjang juga cerita. Apalagi Wah. kemarin saya sempat lihat videonya itu sampai menyeberang. Kalau orang Oh, bilang di sini iya. kuala. Kuala, Taunya sungai kan. Sungai. Menyeberang sungai untuk lihat Iya. anak-anak yang ada di desa Tolai khususnya. Iya, Iya. begitulah. Berarti sekarang itu dulu. Itu berapa dulu. kemarin, tahun berapa kemarin jadi Babin Kaptipmas? Tahun berapa ya Mas? Sudah lupa ya? Kurang lebih 4 tahun yang Oh, kurang- tahun kemarin, cuman sudah kurang lebih 3 tahunan atau 4 tahun lah mungkin saya jadi Oh, iya, Babin. siap. Ini juga saya mau bertanya terkait dengan membagi tugas peranan dari seorang wanita, apalagi Mbak. Saya panggilnya Mbak atau Ibu, saya juga bingung sih. Sudah Mbak saja mana-mana, ya. yang penting asik. Saya mau bicara terkait Mbak ini, tadi sebutkan sudah punya anak satu. Nah, ini seorang tugas Ibu ini sangat berat. Sedangkan tidak jadi penegak hukum saja, mungkin tugas di rumahnya sangat padat, mulai dari menjaga anak, Iya. melayani suami, kemudian urusan rumah tangga, kan Rumah itu pasti wanita lah. Wanita. Nah, ini bagaimana seorang anggota Polri, polisi wanita ini membagi tugas antara bagaimana menempatkan dirinya sebagai istri, sebagai seorang orang tua, atau mungkin mengurus rumah tangga, dan tugas ini yang kewajiban sebagai anggota Polri, bagaimana membagi tugasnya? Iya, itu benar sekali. Kalau dibilang hebat, sudah kayaknya hebat juga ya, maksudnya perempuan. Iya, betul. Mungkin bahkan Saya sepakat kalau iya. dibilang polisi wanita hebat, sangat Hebat hebat ya. pasti. Apalagi saya ini mau berbagi pengalaman saya Oh, ini, Mas Toh. Jadi bagaimana caranya membagi supaya kerjaan lancar, tidak terhambat, tapi keluarga tetap dijaga atau diurus kayak Iya, gitu. betul. Kalau saya bercerita itu, Mas, kebetulan saya sudah di REN di bagian perencanaan, Iya. tugaskan di Polres Parigi Motong. Bagaimana caranya saya membagi tugas? Sebelum sholat subuh, Mas, saya sudah bangun, mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak saya ataupun masak dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau saya bersyukur ada masih orang tua yang kadang saya titip anak saya sama orang tua, Mas, Oh, iya. sama ibu saya gitu. Tapi ketika ibu saya mungkin berhalangan, mungkin sakit dan lain sebagainya, seperti kemarin saya sempat hampir 1 minggu bawa anak saya ke kantor ini, Mas. Bawa ke kantor. Bawa ke kantor, dan alhamdulillah pimpinan tidak melarang itu. Yang penting tugasnya saya tidak terhambat, Iya. tidak jadi masalah. Saya bawa anak saya, apalagi jarak tempuhnya saya kan dari Tolai ke Parigi nih, Mas, Oh, kurang lebih 1 tinggal di jam. Tolai, Iya, ke Pangi. Oh iya, kurang iya, lebih 1 jam. kurang lebih 1 jam. Saya bawa anak saya titip anak saya sama senior yang
lagi piket, saya Iya. ikut melaksanakan apel pagi. Kemudian itu setelah apel pagi saya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Anak saya ya saya biarkan bermain, yang penting nggak nangis aja lah Mas ya, kayak gitu. Ibu sudah berapa tahun jadi polisi? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Iya. Berarti lama juga ya. Iya, Berarti alhamdulillah. kurang lebih bangun sebelum subuh jam 4 atau jam 4. berarti sudah mempersiapkan keperluan anak, Iya. rumah tangga, berarti sudah dipersiapkan. Persiap. Sejauh ini tidak ada hambatan atau saling berbenturan antara mengurus rumah tangga dan Polri ini. Bagaimana ceritanya? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada kendala ya Mas ya. Kayak kemarin juga saya berdinas waktu di Babin Kaptipmas juga, saya bawa anak saya juga ada kegiatan problem solving di masyarakat kayak begitu, saya bawa anak saya karena yaitu kendala orang tua nggak sempat mungkin jaga atau bagaimana kayak Berarti gitu. bukan lagi apa ya seperti hambatan, jadi memang dinikmati saja. Dinikmati, kebetulan harus dinikmati Tapi Mas. memang bisa. Alhamdulillahnya bisa Mas, dan harus bisa, Dan harus bisa. harus bisa kayak Berarti antara tugas kewajiban sebagai anggota Polri harus juga ini diurus rumah tangga, Rumah kemudian tangga, anak-anak, apalagi iya. suami. Suami kebetulan apa? kebetulan anggota Polri juga. Oh, anggota Polri. Aduh, berarti sama-sama ini Sama-sama. sama-sama polisi. Berarti Kebetulan, kurang lebih iya, baku pahami lah. Baku pahami. Kebetulan suami saya dinasnya sekarang di Morowali Mas. Oh, Morowali berarti jauh. Jauh, jadi saya lebih fokus ke anak sekarang. Suami kan Oh, jauh iya. Siap, kayak siap, gitu. siap. Berarti kurang lebih sama lah. Oh, Oke. sama ya. Saking asiknya kita sudah tidak tahu waktu nih. Iya, Mungkin sudah. terlalu asik. Iya. Saya mau terakhir mungkin tanya terkait bagaimana sebenarnya cerita menjadi seorang wanita ini. Kan biasanya teman-teman kita yang perempuan ini mungkin kalau bahasa gaulnya bilang pesimis atau mungkin overthinking ketika mau jadi polisi, nanti saya begini atau saya kurang pendek atau mungkin saya belum siap. Ini sebenarnya kiat-kiat apa yang mungkin ingin disampaikan dari Mbak ini khususnya terkait dengan bagaimana teman-teman kita atau mungkin adik-adik kita para wanita yang memang mau tapi niatnya belum full terkait dengan menjadi polisi. Silakan. Jadi kalau seperti saran saya ini Mas, jangan seperti saya kemarin. Saya kan kemarin tuh tentu pesimis sekali itu karena kan betul. Apalagi nggak dapat restu iya, nggak kan? dapat restu, sudah langsung down gitu. Harapan saya jika ada adik-adik terkhusus generasi muda Polres Parigi Motong yang mau mendaftar menjadi seorang polisi wanita, pertama yaitu harus disiapkan yaitu fisik, mental, disiplin. Jadi harus latih memang diri dari sekarang, disiplin memang dari sekarang Mas, kayak gitu. Jadwalnya kamu harus olahraga, latihan fisik ya kamu harus lakukan itu. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran umum yang kita harus persiapkan agar nanti kita yakin kalau kita itu pasti bisa melewati tes ini begitu. Tidak ada lagi keraguan Mas, begitu. Berarti memang harus dipersiapkan memang Harus dari dipersiapkan jauh-jauh hari. memang. Jangan ketika nanti mau daftar baru latihan fisik, baru latihan disiplin. Berarti tidak hanya kedisiplinan, mental juga. Mental, kita harus memiliki mental yang bagus, bukan berarti kalau mental kita tidak bagus, kita kan jadinya setengah-setengah kan Mas kan. Betul, ya, gitu. Berarti kurang lebih teman-teman yang ingin menjadi seorang polisi wanita harus persiapkan memang dari sekarang. Jangan nanti pada saat mendengar pengumuman baru dipersiapkan. Persiapkan semuanya. Iya, betul sekali. Berarti ini salah satu bukti juga bahwa anak seorang petani bukan sebagai anak anggota Polri bisa juga menjadi polisi wanita lagi. Jadi sedikit pembelajaran atau mungkin cerita dari Kak Krisda ini mungkin bisa menjadi sedikit motivasi atau mungkin pembelajaran bagi teman-teman bahwa seorang wanita juga bisa dalam menjalankan sebagai anggota polisi, kemudian dalam juga ibu rumah tangga, dan kemudian membuktikan bahwa seorang anak petani yang bukan dari keluarga polisi bisa juga. Jadi teman-teman jangan pesimis ketika teman-teman tidak punya keluarga atau mungkin orang tua polisi, ketika mau daftar polisi silakan daftar saja, pasti bisa kok. Saya akan Mbak Krisna ini buktinya kalau memang menjadi polisi wanita. Oke, terima kasih Mbak Krisna sudah hadir di studio sederhana kami, memenuhi undangan kami. Semoga nanti ini bukan jadi podcast pertama. Ya, mudah-mudahan Nanti kita bisa ketemu lagi berdiskusi terkait bagaimana itu Ren atau mungkin apapun terkait dengan polisi wanita. Kebetulan nanti pada tanggal 1 September ya. 1 September kita akan memperingati hari lahir polisi wanita. Oke, terima kasih Mbak Krisna sebelumnya. Teman-teman Parigi Podcast juga terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.